Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Hari ini hari Minggu, tanggal 1 September 2024. Saya sekarang berada di Kabupaten Kampar, Jalan Rimbo Panjang. Dari Pasar Kampar, Pasar Danau Bingkuang, terus menuju Pekanbaru, Riau, Indonesia. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Sekarang kita akan berbicara tentang yang tak dicontohkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Banyak hal yang tak dicontohkan oleh Rasulullah, akan tetapi kita harus melaksanakannya, terutama berkaitan dengan hal-hal yang baru atau hal-hal waqi'iyah kehidupan masa sekarang. Perubahan zaman terjadi sehingga diperlukan pula hal-hal yang baru untuk menjawabnya. Di dalam kaidah usul fikih menyatakan taghayyurul hukmi, harus terjadi perubahan hukum. Bitaghayyuril azmani, disebabkan oleh karena perubahan waktu. Wa taghayyuril amkan, terjadi perubahan tempat. Jadi karena berubahnya tempat, berubahnya waktu, berubahnya teknologi, jadi hukum menjadi berubah. Dulu pada masa Nabi, pada masa sahabat, pada masa tabi'in, tabi'un tabi'in, itu daging korban tidak ada yang dikalengkan. Daging korban habis dibagi, dimakan. Kalau tidak habis, ya terbuang begitu saja. Karena kewajibannya bukanlah kewajiban menghabiskan daging korban, tapi kewajibannya menyembelih hewan korban. Kalau sudah disembelih, apakah akan dimakan oleh manusia atau hewan, terserah. Kewajiban yang paling diperhatikan, kewajiban menyembelih binatang korban. Nah, sekarang terjadi perubahan, bahwa hewan korban itu sudah bisa disimpan di dalam kontainer berupa peti es sebesar kontainer. Nah, ternyata bisa disimpan sampai 6 bulan. Kalau dulu hewan korban selama 3 hari boleh diendapkan di rumah, sudah itu harus dihabiskan, diberikan kepada orang miskin. Sekarang bisa diendapkan 3 bulan. Jadi ada perubahan hukum dari 3 hari menjadi 3 bulan. Walaupun tak mesti begitu, tapi perubahan itu mesti terjadi perubahan. Nah, kemudian akibat perubahan zaman, dahulu pada masa Rasulullah yang yang dizakatkan itu adalah hasil pertanian dan hasil perdagangan. Sekarang karena perubahan waktu, banyak penghasilan yang lain yang lebih hebat daripada hasil perdagangan. Misalnya hasil dari pengacara. Bagaimana hitungannya? Hasilnya itu harus dizakatkan. Hasil dari seorang yang menjadi dokter, bagaimana zakatnya? Karena pada masa Rasulullah itu tidak ada dokter yang berzakat dan tidak ada pengacara, apalagi berzakat. Pengacara saja tidak ada pada masa Rasulullah. Notaris, wah ini orang kaya berjuta-juta karena mengurus surat-surat yang ke notaris juga
juga ada yang jutaan rupiah sekali datang untuk keperluan mencatat di notaris itu. Nah, jadi perubahan. Karena itu, akibat perubahan itu diperlukan pula lah perubahan hukum. Taghayyurul hukmi bitaghayyuril azmani wal amkani. Perubahan hukum terjadi karena perubahan waktu, perubahan tempat, bahkan perubahan ilmu pengetahuan, perubahan teknologi. Masya Allah. Jadi hal-hal yang berkaitan dengan teknologi juga merubah hukum. Misalnya masalah kelahiran. Dahulu orang lahir secara alami. Sekarang banyak manusia yang lahir secara tidak alami, sesar. Nah, melalui bedah sesar. Nah, apa hukumnya bedah sesar? Seandainya memang darurat, ya tidak apa-apa. Ini kadang-kadang tidak darurat, hanya karena diperlukan hal yang enteng saja, tidak sampai kepada darurat. Yang dikatakan darurat itu sampai mengancam nyawa. Dah jelas kalau sampai mengancam nyawa. Kaidah fikih mengatakan ad-daruratu tubihul mahzurat. Ad-daruratu tubihul mahzurat. Keadaan yang darurat menyebabkan hal-hal yang semulanya itu terlarang menjadi dibolehkan. Misalnya seorang yang sudah berwudu ingin tawaf di Mekah, karena tawaf sekeliling Mekah itu, sekeliling Ka'bah, ada bersenggolan laki-laki perempuan. Nah, kalau tersenggol itu dimaafkan, tidak perlu mengambil wudu lagi. Kenapa? Karena darurat. Kalau ngambil wudu lagi nanti habis waktu. Jadi ad-daruratu tubihul mahzurat. Keadaan yang sebelumnya dilarang, akibat darurat dia menjadi dibolehkan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Kemudian penggunaan teknologi. Orang dulu bersunat dengan menggunakan pisau. Ada yang menggunakan sembilu dari buluh untuk mengerat kulit khitan. Sekarang orang menggunakan laser. Bagaimana, boleh atau tidak? Orang menyembelih hewan dulu itu melalui pisau, parang atau benda-benda tajam. Sekarang orang melalui mesin yang lebih tajam daripada pisau yang digunakan orang. Masya Allah. Nah, ini terjadi hal yang baru. Perubahan hukum disebabkan oleh perubahan penemuan teknologi. Dulu orang naik haji pakai onta. Pergilah kamu haji dengan berjalan kaki atau naik onta. Lalu orang pergilah berjalan kaki atau naik onta atau naik kuda pergi ke haji. Sekarang orang tidak ada lagi pakai onta, apalagi yang dari Indonesia memakai pesawat. Bagaimana itu? Sedangkan pesawat tak pernah disebut dan tidak ada pada zaman Nabi. Apakah itu bid'ah? Masya Allah. Kalau kita memakai bid'ah dalam artian sempit, memang bid'ah semuanya. Tapi kalau kita memakai bid'ah dalam artian lapang, bid'ah hasanah. Bid'ah hasanah adalah bid'ah dalam artian lapang. Kalau bid'ah dolalah itu bid'ah dalam artian sempit. Nah, kalau bid'ah dalam artian sempit, kita tidak bisa naik haji memakai pesawat, pakai onta lah. Kira-kira 2 tahun baru sampai ke Mekah. Tapi kalau kita memakai pesawat dari Indonesia 9 jam
8 jam atau 9 jam sudah sampai ke Arab Saudi. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Taghayyuril hukmi, perubahan hukum, bitaghayyuril azmani wal amkan, disebabkan oleh perubahan waktu, perubahan tempat dan perubahan teknologi. Wal amkan wal teknologi, ya, dan teknologi perubahannya menyebabkan terjadi perubahan hukum. Allahu Akbar.